Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hikmahwati SPMP. Saya adalah dosen agroteknologi pada Fakultas Ilmu Pertanian di Universitas Al-Asyariah Mandar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat PDD UKT-PT. Saya mengampu salah satu mata kuliah wajib, yaitu mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman Pangan dengan bobot 3 SKS dan dibebankan pada semester 6. Secara umum, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang mempelajari tentang definisi dan jenis tanaman pangan, teknologi budidaya beberapa jenis tanaman pangan, diantaranya ada tanaman padi, jagung, tanaman biji-bijian, tanaman umbi-umbian, dan juga tanaman panangan. Mata kuliah ini juga mempelajari bagaimana morfologi tanaman, bagaimana fase dari pertumbuhan tanaman pangan, dan juga apa saja yang menjadi organisme pengganggu tanaman pada tanaman pangan serta mempelajari pengendaliannya. Mata kuliah ini kemudian menjadi penting karena akan menjadi bekal bagi mahasiswa dalam melakukan dan mengembangkan budidaya tanaman, khususnya budidaya tanaman pangan, sehingga bisa memperoleh produksi yang optimal. Mata kuliah prasyarat untuk mengampu mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman Pangan ini adalah mata kuliah Biologi Dasar, mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, dasar-dasar agronomi, dan juga mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman, yang mana mata kuliah prasyarat ini bertujuan sebagai pengetahuan dasar yang bisa melandasi untuk mempelajari mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman Pangan. Selanjutnya, pada capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah bagaimana mahasiswa itu mampu menjelaskan definisi dan menjelaskan jenis-jenis dari tanaman pangan. Yang selanjutnya, bagaimana mahasiswa mampu menggambarkan teknologi budidaya beberapa tanaman pangan, yaitu tanaman padi, jagung, tanaman biji-bijian, tanaman umbi-umbian, dan juga tanaman panangan. Mata kuliah ini juga memiliki capaian pembelajaran, diantaranya di mana mahasiswa mampu menjelaskan dan menggambarkan bagaimana morfologi dan fase pertumbuhan tanaman pangan. Berikut juga OPT atau organisme pengganggu tanaman pada tanaman pangan dan pengendaliannya. Dalam proses pengajaran, saya menggunakan bahan ajar sebagai pendukung yang berupa modul ajar dan dari publikasi penelitian saya. Untuk memperluas dan memperkaya materi pengajaran, saya menambahkan berbagai referensi yang berasal dari buku-buku dan juga dari beberapa jurnal yang terakreditasi. Sistem pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah sistem blended learning atau sistem perpaduan antara sistem daring dan sistem luring. Tujuan pembelajaran teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan teknik DIA, di mana D adalah delivery, I-nya adalah interactive, dan A adalah assessment. Teknik ini saya gunakan dengan harapan dapat memberikan kesempatan yang luas bagi mahasiswa untuk interaktif di dalam mengikuti jalannya perkuliahan, sehingga lebih mampu menerima materi pembelajaran yang saya bawakan. Dari teknik yang saya gunakan, aspek pertama yaitu aspek delivery. Dalam aspek ini saya menggunakan metode pembelajaran berupa metode ceramah atau metode presentasi, dan juga memberikan gambaran contoh-contoh yang terdapat di lapangan.
sebagai upaya agar mahasiswa lebih tertarik untuk mengikuti jalannya pembelajaran yang saya bawakan. Kemudian pada aspek interaktifnya, dalam hal ini interaksi mahasiswa sangat saya tekankan. Oleh karena itu, sesi tanya jawab selalu dibuka sepanjang jalannya perkuliahan. Kemudian saya juga membuat small group discussion untuk menjadi alat bagi mahasiswa agar secara keseluruhan berpartisipasi secara aktif untuk berdiskusi dan tentunya untuk bisa sharing pengalaman yang mereka miliki antar mahasiswa. Untuk aspek assessment dilakukan dengan memberikan kuis, memberikan tugas, dan juga memberikan ujian untuk menilai sampai di mana, sejauh mana pemahaman mahasiswa dalam pembelajaran yang saya bawakan. Penilaian yang saya lakukan ini terkait pada beberapa aspek yang meliputi aspek kehadiran, kemudian aspek pada pelaksanaan atau penyelesaian tugas-tugas baik secara mandiri, tugas kelompok maupun dalam bentuk kuis. Kemudian penilaian saya juga terfokus pada ujian tengah semester, ujian akhir semester. Parameter penilaian tersebut selanjutnya saya konversi berdasarkan aturan yang dibuat oleh internal prodi dan berdasarkan pada kontrak perkuliahan yang dibuat di awal perkuliahan dengan mahasiswa. Konversi nilai ini bisa berupa kehadiran sebanyak 15% bobotnya, kemudian untuk tugas-tugas dan kuis bobotnya sebanyak 20%, untuk ujian tengah semester 30%, dan untuk ujian akhir semester biasanya saya berikan bobot 35%. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya buat dengan metode luring berikut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya. Mengenai apa saja sih organisme ya pengganggu pada tanaman padi. Nah, ini kita akan bahas lebih jauh organisme yang penting ya, organisme pengganggu yang penting yang mengganggu pada tanaman padi. Kita ketahui bersama ya bahwa padi itu merupakan salah satu jenis dari tanaman. Ya, kita sudah bahas di awal pertemuan bahwa beberapa jenis tanaman pangan diantaranya adalah padi. Ya, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai OPT ya. Kalau di mata kuliah dasar termasuk organisme pengganggu tumbuhan, ada yang tahu? Ya, ya silakan. Nama saya perkenalkan Bu, nama saya Narita Maja. Nah, organisme pengganggu tanaman atau OPT itu bisa berupa hama, penyakit, terus gulma. Bisa juga kalau secara teori manusia pun bisa termasuk ke dalam OPT juga Bu, apabila manusia itu merugikan kita sebagai petani, merugikan tanaman kita. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Jadi kalau kita bicara OPT, kita bicara organisme pengganggu tumbuhan, kita akan membahas mengenai apa itu hama, apa itu penyakit, dan apa itu gulma yang notabene dia penting pada budidaya tanaman padi kita ya. Nah, kita akan lihat. Nah, sebelum membahas pokok kajian kita pada hari ini, untuk mengingatkan kembali tentang kontrak perkuliahan kita yang kita sudah sepakati ya di awal. Kenapa saya selalu mengulang-ulang kontrak perkuliahan di setiap kali pertemuan agar menjadi ingatan penuh ya. Kemudian tugas dan praktek. Ya, untuk bahan kajian pada materi kali ini kita akan membahas
terkait OPT tadi ya. Jadi ada hama, ada penyakit, ada gulma, dan yang terakhir kita akan bahas mengenai teknik pengendalian ya dari OPT. Semuanya ya udah pernah ya, apalagi di sekitar kampus kita, di sekitar tempat tinggal kita kan bisa dibilang wilayah ini Sulawesi Barat kalau itu merupakan salah satu sentra tanaman padi ya. Jadi sawah pasti sudah pernah lihat sendiri ya. Apakah pernah ada yang ya. Oke, baik. Jadi saya pernah ke sawah, saya menemukan semacam hama atau ada lele. Terus ada juga saya Ya, untuk bahan kajian pada materi kali ini kita akan membahas terkait OPT tadi ya. Jadi ada hama, ada penyakit, ada gulma, dan yang terakhir kita akan bahas mengenai teknik pengunjung atau datang ke sawah melihat padi. Semuanya ya udah pernah ya, apalagi di sekitar kampus kita, di sekitar tempat tinggal kita kan bisa dibilang wilayah ini Sulawesi Barat Polman itu merupakan salah satu sentra tanaman padi ya. Jadi sawah pasti semua pernah lihat. Nah, untuk hama sendiri ya, apakah pernah ada yang tiba-tiba jalan ke sawah, jalan ke sawah kemudian tangganya dia di sekitar hama? Nah, jadi ada tikus, ada orang, ada penggerek batang padi, ya, ada hama penggerek batang padi. Kalau kita lihat dari namanya penggerek batang padi ya, tentu dia ada di mana? Dia merusak di bagian mana? Iya, ya, makanya namanya penggerek batang padi. Kemudian ada hama putih palsu dan ada juga walang sari. Nanti kita lihat lebih jauh. Nah ini, kalau worong ya, worong itu sendiri itu pada dasarnya ada beberapa macam. Tapi ternyata tikus itu merupakan hama yang kalau kita lihat skornya, dia merupakan hama yang sangat penting. Kalau bisa dilihat di anak tangganya dia ada di tikus ya, hama tikus. Nah, jadi ada tikus, ada worong, ada penggerek batang padi, ya, ada hama penggerek batang padi. Kalau kita lihat dari namanya penggerek batang padi ya, tentu dia ada di mana? Dia merusak di bagian mana? Iya, ya, makanya namanya penggerek batang padi. Kemudian ada yang terjadi dengan tanaman padi kalau itu terjadi. Misalnya dalam satu hamparan populasi worong sangat banyak, kemudian mereka bersama mengisap di bagian batang. Kira-kira apa yang terjadi? Ini gejalanya, ya. Gejala dari worong batang itu namanya hopper burn atau gejala terbakar. Nah, kenapa dia seperti terbakar? Karena kering ya, diisap cairannya, ya, pertama diisap cairannya sehingga menjadi kering. Jadi seolah ada kayak sedang terbakar. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini sudah gagal panen. Pernah menjumpai kasus seperti ini? Pernah? Iya, ya, banyak sekali di wilayah kita. Nah, kalau warna coklat itu ada dua tipe. Iya, tidak bisa karena sayapnya tidak mampu untuk membuat serangga itu tetap. Nah, jadi kira-kira yang mana paling berbahaya? Yang sayap panjang atau sayap pendek? Panjang. Ya, sayap panjang karena dia sudah puas mengisap di satu rumpun, kemudian dia terbang lagi ke rumpun lain. Jadi bisa gejala serangannya bisa sangat meluas ya. Oke, kemudian, nah, jadi selain si worong coklat itu ya, selain dia mengisap cairan tanaman, kemudian tanaman menjadi kering, ternyata di dalam mulutnya itu, di dalam tipe mulutnya ini dia bisa menularkan virus, ya. Dia bisa menularkan virus. Jadi begitu dia menusukkan stiletnya ke dalam, ya selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Ya silahkan. Boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu yang disampaikan. Saya
ya pertanyaannya. Jadi bagaimana mekanismenya ya? Bagaimana mekanismenya? Ada tiba-tiba kenapa ada ular di dalam batang? Terus dia merusak lagi ya kan? Nah, dia merusak batang sampai tanaman itu mati batang ya kan? Nah, jadi kalau kita kembali ke siklus ya, ke siklus hidup dari hama penggeret batang itu ada 4 fase kan? Ada fase telur, ada fase apa lagi? Larva, kemudian pupa, dan yang terakhir imago atau serangga dewasa. Nah, ketika serangga dewasa ini meletakkan telur, ya, dia meletakkan telur di bagian bawah daun. Nah, ketika telurnya menetas, si telur-telur ini akan berjalan terus ke bagian pangkal batang, ya, ke bagian pangkal batang. Kemudian di situ dia mempenetrasi, dia menggerek masuk. Kemudian ketika dia sudah di dalam, dia belum keluar sampai dia menyelesaikan instarnya. Nah, jadi kalau si larva itu ada 4 instar ya, ada instar 1, 2 sampai 4. Itu artinya apa? Apa yang membedakan setiap instar adalah ukurannya. Ya, jadi begitu dia berpindah instar, dia akan bertambah besar. Nah, jadi bisa dibayangkan yang tadinya kecil, kemudian dia masuk ke dalam batang, dia menggerek ke dalam, berarti jaringan ya atau pembuluh flap dan seluruh sudah habis terjadi. Sebenarnya apa tadi yang sudah dijelaskan bahwa terjadi pemutusan transportasi hara dan air. Makanya ada gejala yang kita lihat seperti sundep ataupun belum. Nah, itu sudah pas. Ada Rizky. Masih ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Untuk OPT yang kedua kita akan membahas mengenai penyakit ya, pada tanaman padi. Di sini saya hanya akan membahas 2 jenis penyakit penting pada tanaman padi. Yang pertama adalah penyakit hawar. Ya. Nah ini penyakit hawar daun itu ada penyakit hawar daun, ada penyakit hawar daun jingga, dan ada penyakit hawar daun ukik. Ini penyebabnya adalah cendawan ya. Rhizoctonia solani. Ya, kemudian penyakit penting yang cukup parah ya, cukup parah dan banyak sekali dijumpai misalnya pada masa musim hujan ya, atau pada masa transisi antara kemarau ke hujan atau hujan ke kemarau. Nah, penyakit ini selalu meledak biasanya di tanaman padi. Nah, yang kita sebut dia penyakit blast. Ya. Kalau penyakit blast itu sendiri dia bisa menyerang daun ya. Pertama dia bisa menyerang daun, kemudian dia juga bisa menyerang ketiak daun ya atau dibelah, kemudian dia juga bisa menyerang leher malai. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, penyakit ini bisa menyerang pada fase apa? Bisa di daun, pada fase vegetatif ya. Kemudian dia menyerang juga di ketiak daun, itu bisa fase vegetatif, bisa juga fase degeneratif. Nah, kalau pada leher malai itu pada fase apa? Ya, menunggu bulannya keluar, menunggu panen, tiba-tiba terserang oleh blast leher ini, maka kita bisa jadi gagal panen. Jadi sangat penting ya penyakit ini. Sedikit Bu. Ya. Saya masih bingung Bu, apa itu pengertian daripada penyakit dan apa bedanya dengan hama? Oke. Ya. Kalau kita mau melihat perbedaan antara hama dan penyakit ya, yang jelas keduanya ini sama-sama organisme, kan? Keduanya sama-sama mengganggu tanaman, ya kan? Nah, kalau hama itu pelakunya ya organisme itu dari kelompok bisa binatang ya, tapi didominasi biasanya oleh kelompok ya serangga. Kemudian kalau penyakit itu didominasi oleh kelompok mikroorganisme. Lalu apa lagi yang membedakan? Kalau hama itu dia menyebabkan tanaman itu ada bagian-bagian yang hilang. Karena apa? Karena ada aktivitas makan gitu. Ya, si hama itu, si serangga itu makan di bagian tanaman itu. Sedangkan penyakit karena penyebabnya adalah mikroorganisme, tanamannya tetap utuh, daunnya mulus, utuh, tapi ada
gejala sakit di situ. Ya kan, apakah itu bercak, apakah itu busuk atau berlendir, itu yang disebabkan oleh penyakit. Jadi perbedaan mendasarnya adalah dari gejalanya kita bisa lihat. Ya, kalau gejalanya bekas termakan, itu otomatis disebabkan oleh hama. Kalau gejalanya sakit, itu otomatis disebabkan oleh si penyakit. Ya, jelas? Ya, silakan. Ada nggak Bu, hama bisa menyebabkan penyakit, misalnya dari serangga tiba-tiba bisa menjadi penyakit, ada nggak, bisa diberikan gambaran Bu, karena kami masih bingung. Oke, ya bagus sekali pertanyaannya ya Aderi seperti ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang apakah ada serangga yang bisa menyebabkan penyakit, nah tadi kita sudah bahas di salah satu hama penting, yaitu hama apa tadi yang bisa menularkan penyakit. Hama apa? Ya, hama wereng. Nah, selain si wereng itu, selain dia bisa mengisap cairan, dia makan, dia mengisap nutrisi tanaman, ternyata dia dari liurnya itu bisa menularkan partikel apa? Virus, iya kan? Nah, jadi kalau ditanya apakah ada, jawabannya tentu ada. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, OPT yang ketiga adalah gulma. Apa itu gulma? Ya, apa? Tumbuhan pengganggu. Jadi ada tanaman yang kita tidak harapkan keberadaannya pada lingkungan tanaman yang kita budidaya. Bisa bedakan menjadi 3 macam ya. Ada dari golongan rumputan, atau kita sebutnya istilahnya grasses, atau dari kecil-kecilan atau wedges, dan yang ketiga dari broadleaf atau daun lebar. Jadi kalau kita nanti jalan-jalan naik ke sawah, itu diperhatikan ada gulma yang berbentuk seperti rumput, misalnya yang berbentuk seperti kecil-kecilan, ada yang berdaun lebar. Kalau yang berdaun lebar jelas ya daunnya. Kalau rumput yang kecil itu yang ada ciri khasnya. Seperti dijelaskan. Nah, gulma penting yang banyak dijumpai di tanaman padi ada namanya beteng. Pernah dengar ini bahasa Bugis sih, beteng. Kalau bahasa tentang teknik pengendalian OPT ini. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mengendalikan OPT penting pada tanaman padi? Nah, yang paling penting yang harus kita lakukan adalah melakukan juga tidak boleh berlebih. Diupayakan sesuai dosis takaran yang dianjurkan oleh biasanya dari dinas, itu ada kegiatan musrembang untuk memutuskan ya berapa dosis yang tepat. Karena itu kalaupun dia kurang atau berlebih, tanamannya bisa menjadi lemah, kemudian lebih mudah terserang oleh hama dan penyakit, utamanya untuk penyakit blas. Kalau penyakit blas itu tanaman kita berlebihan pupuk urea, ya, berlebihan nitrogennya, itu akan sangat rentan dengan penyakit blas. Kemudian pengendalian secara kultur teknis. Kalau secara kultur teknis itu misalnya seperti rotasi. Jadi hari ini kita menanam padi, musim tanam berikutnya kita ganti, misalnya dengan kedelai atau jagung, gitu ya. Kemudian menjaga keseimbangan populasi antara musuh alami dengan hama. Caranya bagaimana? Kita ciptakan keragaman. Jadi tidak hanya menanam satu jenis tanaman padi saja. Misalkan di pematangnya ada tanaman sayuran, gitu ya, atau tanaman lainnya. Nah, kemudian melakukan pengendalian dengan tanaman tahan. Nah, agensi hayati. Nah, apa yang dimaksud agensi hayati? Kita menggunakan makhluk lain, ya. Apakah itu dari ekstrak tanaman atau dari mikroba atau dari serangga-serangga lain yang sifatnya bisa memangsa atau menyakiti daripada OPT, ya. Kemudian yang terakhir pengendalian dengan konsep PHT. Nah, konsep PHT itu kita sudah menjadi patokan, sudah menjadi standar ya dalam dunia perlindungan tanaman. PHT itu kepanjangan dari pengendalian hama terpadu. Terpadu dalam artian apa? Untuk mengendalikan OPT tidak hanya dengan menggunakan satu macam metode, ya, tapi bisa memadupadankan. Kapan boleh memakai pestisida? Itu boleh dilakukan pada tahap terakhir, atau ketika serangan OPT
sawah Bu, itu kalau misalnya melihat orang tua, baik itu secara teknis maupun dengan tinggal, bagaimana ada nggak cara-cara supaya bisa menangkap pertumbuhan bijinya kah atau mungkin fase gulmanya kah supaya tidak menjadi pengganggu bagi tanaman budidaya? Ya, oke. Kalau kita mau bicara pengendalian gulma ya pada tanaman padi, biasanya gulma itu sebelum dia menjadi besar, ya kita kendalikan dulu di awal. Nah, kalau kita sudah membajak sawah, itu kan biasanya sudah tidak ada rumput lagi ya, sudah tidak ada rumput lagi yang terlihat. Apalagi kalau sudah digenangi, sudah tidak ada rumput, sudah membusuk ya. Tapi ternyata pada saat itu sudah memulai bercocok tanam, nanti banyak sekali gulma yang tumbuh kan. Nah, ternyata di situ masih banyak biji, ya biji dari si gulma tadi yang pada berjatuhan di bawah di sawah. Nah, jadi pada musim tanam berikutnya dia akan tumbuh kembali. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengendalikan itu? Kita kendalikan bijinya, ya bijinya. Itu bisa saja kita menggunakan herbisida yang bisa menekan pertumbuhan dari biji-biji gulma itu. Itu dilakukan sebelum tanam, ya. Kemudian nanti setelah tanam, kalau masih ada yang lolos, itu masih umur 14 sampai 21 hari sudah dikendalikan. Ya, apakah dicabut anak-anak gulmanya atau menggunakan, kalau tidak itu sama sekali secara fisik mekanik kita menggunakan herbisida. Ya, oke, bisa. Ya. Ada lagi pertanyaan? Bahan kajian kita pada kesempatan hari ini untuk menjadi pekerjaan rumah ya atau menjadi tugas kalian, kita akan ibu akan memberikan tugas ya kepada kita semua. Yang pertama tugasnya adalah silahkan kalian berkunjung ke lapangan atau ke sawah ya, berkunjung ke sawah, cari padi ya, cari tanaman padi. Kemudian silahkan ambil gambar setiap OPT yang kalian temui ya. Begitu apa nama OPT-nya apa, nama latinnya apa, gejala